Halo anak-anak, kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang puisi. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak mampu mencermati puisi, dalam hal ini adalah puisi anak, dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks atau lisan. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi merupakan salah satu karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan suatu pikiran dari penyair dan disusun dalam rangkaian kata yang indah dan mempunyai arti tertentu. Nah, sebuah cerita dapat ditulis juga dalam bentuk puisi. Kalimat dalam puisi lebih singkat dibandingkan dengan suatu cerita atau dongeng. Kata-kata yang digunakan dalam puisi berbeda dengan kata-kata dalam sebuah teks cerita. Puisi menggunakan kata-kata kiasan atau bukan kata yang sebenarnya. Contohnya, rembulan untuk kata kiasan untuk bulan, mentari kata kiasan untuk matahari, dan masih banyak yang lain. Dan bunyi akhir kalimat dalam puisi sering sama, sehingga puisi terasa lebih indah untuk didengar atau dibaca. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi? Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Artinya, puisi tersebut tidak terdengar begitu indah. Yang kedua, harus ada intonasi. Intonasi adalah perubahan nada saat berbicara. Nada atau intonasi yang digunakan sesuai dengan karakter kata dalam puisi. Ada nada naik dan turun dalam pengucapan katanya. Sehingga puisi tersebut enak didengar dan tidak membosankan atau tidak terdengar rata. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan adalah keras lembutnya pengucapan bunyi. Kata yang mana yang diucapkan dengan keras dan kata mana yang diucapkan dengan nada yang lembut. Yang keempat adalah ekspresi. Ekspresi disebut juga dengan mimik muka atau kesan wajah untuk mengungkapkan suatu perasaan tertentu. Ekspresi ini sangat perlu dalam membaca puisi. Dan ekspresi akan keluar dengan sendirinya ketika kita menggunakan lafal, intonasi, dan tekanan dalam membaca puisi. Perhatikan contoh cara membaca puisi berikut ini. Di rumah ini, karya Bima Setiawan. Di rumah ini aku terlahir. Di rumah sederhana ini, aku belajar berjalan. Aku belajar bicara. Aku belajar menelan. Di rumah ini ada ayah dan ibuku, memandikan dan menyuapiku, menuntun dan memelukku. Kini, di rumah ini, aku dapat berlari. Aku dapat menyanyi dan menari, bagaikan bunga mekar berseri. Nah, demikian tadi contoh membaca puisi anak-anak ya.
Nah, sekarang kita akan belajar untuk memahami puisi. Puisi di rumah ini tadi diceritakan bahwa Bima lahir di rumah yang sangat sederhana. Di rumah tersebut, ia belajar berjalan, belajar bicara, dan belajar menelan. Di rumah tersebut juga, ayah dan ibu Bima memandikan, menyuapi, menuntun, dan memeluknya. Nah, pada saat ini, Bima dapat berlari, menyanyi, dan menari bagikan bunga mekar berseri. Itu merupakan isi dari puisi yang diciptakan oleh Bima tadi. Puisi berjudul Di Rumah Ini. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, isi puisi di rumah ini tadi berisi pengalaman Bima tinggal di rumahnya sejak lahir hingga saat ini. Betapa senang dan bahagianya Bima tinggal di rumah yang penuh dengan orang-orang yang mengasihinya, yaitu orang tuanya maupun kakak atau adiknya. Nah, bagaimana pengalamanmu tentang tinggal di rumahmu? Apakah sama dengan pengalaman Bima yang menyenangkan tinggal di rumahnya? Nah, anak-anak, pengalamanmu dapat ditulis menjadi bentuk puisi sederhana seperti yang Bima ciptakan tadi. Selamat mencoba anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa.